kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu yang bisa
di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mengundang Engkau Tuhan untuk hadir melawat ibadah kami pagi hari ini, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati dan memberkati Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur pagi hari ini karena anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ini berkat Tuhan. Walaupun saudara-saudara kita mungkin hari ini banyak bepergian, tapi tidak mengurangi sukacita kita dalam memuji Tuhan. Amin. Saat ini kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saya mengundang saudara-saudara semua untuk mengingat semua kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan sampai hari ini. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Besar kasih setia Tuhan dalam hidup. Good.
hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang bukanmu telah Kau sediakan. Sungguh besar kasih setiamu. Biar bumi berlalu, batang setiap hidup kita. Amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit tak bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang diberikannya pasti akan digenapi. Katakan aku cinta siapa? Cinta Yesus. Amin. Yesus cinta saya. Biar bulan tak bercahaya, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang diberikannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus.
Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau telah rela mati buat kami, pengorbanan sempurna dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami memberikan yang terbaik buat Tuhan karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Seringkali juga orang terdekat kita menyakiti kita. Tapi satu yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia Tuhan yang setia. Apapun kondisi kita, Dia selalu ada. Saat kita merasa sendiri, ingat Tuhan Yesus selalu ada sama kita. Terima kasih Bapak. Dunia
setia, Allah yang setia, Allah tidak pernah meninggalkan kita sedikitpun. Sampaikan kepada Yesus apapun yang menjadi inspirasimu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Jangan hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihmu. Bersyukur memiliki Tuhan yang ajaib, Yesus yang sangat peduli akan hidup kami. Dan hingga hari ini kami boleh ada tempat ini karena anugerah Tuhan. Bapa, kami siap dengarkan firman Tuhan. Biarlah hormat, pujian, puas hanya bagi Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Masiah, pengharapan kami kekal juru selamat kami hidup sampai selama-lamanya. Kami ucap syukur. Haleluya, haleluya. Kita katakan amin. Silakan kembali. Salam semuanya. Ya, selamat pagi. Boleh berjumpa. Tampaknya ini sisa-sisa orang yang mudik ya, yang tidak mudik. Ya, bersyukur karena kita tetap berada dalam kasih karunia Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 151. Kitab Tehillim, nama aslinya Tehillim. Ini pasal yang paling panjang dalam Alkitab kita, dari ayat 1 sampai ayat 176. Panjang sekali. Dan kita tidak hafal. Mungkin ada yang hafal, saya sendiri nggak hafal ya, cuma tahu, cuma nggak hafal letaknya. Mazmur 119 bisa tampilkan sambil kita lihat di situ. Karena Mazmur 119 ini cukup panjang, kita nggak hafal, tapi ayat yang paling kita hafal karena ada lagunya ya, dari ayat 105, yaitu Firman-Mu Tuhan ditabah di kakiku, kan gitu. Firman-Mu ditabah di kakiku, terang bagi jalanku. Itu 105. Kalau 156 apa? 151 ini kita nggak apa, kita akan lihat ya. Bisa tampilkan slide-nya aja. Kita lanjut dari slide ke slide sambil kita lihat. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Katakan amin. Yes. Dikatakan engkau dekat ya Tuhan. Seberapa dekat? Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Haleluya. Tadi lagu yang terakhir, Yesus hanya sejauh doa. Tapi saya heran ada banyak orang Kristen yang masih alas-alasan berdoa. Karena nggak butuh modal banyak, tinggal berlutut, berseru kepada Tuhan Yesus, Yesus datang. Tapi jarang orang yang hobinya itu berdoa. Saat ini setiap kita, terutama di PDI Hosana ini, mempunyai hobi. Hobinya apa? Suka berdoa. Wah, saya punya hobi IG Pak, chattingan, WA Pak. Ya, itu akan kita tinggalkan. Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, ada hubungan yang indah bersama Tuhan.
Dikatakan segala perintahmu. Next. Perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Perintah Tuhan adalah perkataan Tuhan. Bahasa Ibrani dafar, dalam bahasa Yunani logos. Logos, dafar, atau dalam bahasa Arab firman. Jadi yang belum tahu firman itu kita serap dari bahasa Arab. Firman Tuhan yang harus kita taati. Saya ulangi lagi ya. Perintah Tuhan adalah perkataan Tuhan yang harus kita taat. Apakah ada firman Tuhan yang tidak kita taati? Ada. Firman Tuhan yang kita percaya dan kita terima. Apa itu? Janji Tuhan. Janji Tuhan adalah perkataan Tuhan yang kita terima dan kita percaya. Dan saya percaya kita setuju. Kebanyakan orang, saya katakan kebanyakan, lebih suka janji Tuhan daripada perintah Tuhan. Ya apa tidak? Anak-anak aja di perintah alas-alasan, tapi diberi janji senang. Aku akan memberkati engkau, aku akan menyertai engkau. Yes, yes, amin. Tapi ketika Tuhan berkata, ampunilah saudaramu, oh nanti dulu Tuhan. Kasihilah musuhmu, nanti dulu Tuhan. Enggak langsung yes, masih mikir. Tapi hari ini kita akan belajar taati perintah Tuhan. Bukan sekedar kita terima janji Tuhan, suka akan janji Tuhan, tapi juga kita suka akan perintah Tuhan. Hanya sedikit yang aminkan ya. Kalau janji itu yes, amin. Kalau perintah Tuhan, mikir dulu. Sekali lagi saya katakan, jadikan ketaatan kita akan Tuhan, berdoa, berhubungan dengan Tuhan jadi satu hobi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Mengapa kita harus taat akan perintah Tuhan? Next. Nah, saya lingkari garis merah. Dikatakan segala. Artinya apa? Tidak ada satupun yang tidak benar. All, kabeh, semua. Kalau ayat ini mengatakan sebagian besar perintahmu benar, saya berlaku ikut Tuhan Yesus. Dikatakan sebagian besar, berarti ada satu hal yang tidak benar. Tapi dikatakan dengan jelas dalam Mazmur 119 dan 151 ini, segala perintah Tuhan adalah benar. Artinya tidak ada alasan untuk umatnya berontak sama Tuhan, tidak nurut sama Tuhan, melanggar firman Tuhan, tidak ada alasan. Karena dia adalah kebenaran. Ketika saya renungkan, ada dua hal tentang makna perintah Tuhan kalau kita taati. Perintah Tuhan yang pertama sangat mudah sekali untuk kita lakukan. Kalau lagi ya, ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, itu gampang banget. Gampang banget. Kenapa? Karena dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik tidak pernah memerintahkan anaknya untuk melakukan hal yang sulit baginya. Saya punya 3 orang anak. Ketika dia masih kecil, umur 5 tahun ke bawah, gak mungkin saya suruh dia. Namanya yang pertama Patrick, kan sudah dewasa, umur 26 tahun. Gak mungkin saya katakan, Patrick, antarkan mamamu setir mobilnya ke gereja untuk pertemuan hamba Tuhan. Gak mungkin. Kenapa? Saya tahu kemampuannya. Jadi ketika Tuhan memberikan perintah, dia tahu kemampuan kita. Jadi perintah Tuhan boleh kita katakan gampang sekali untuk kita lakukan. Nanti kita akan buktikan. Yang kedua, ketika kita melakukan perintah Tuhan, itu awal dari segala kebaikan yang terjadi atas hidupmu dan hidupku. Artinya, sebaliknya, kalau kita nggak nurut sama Tuhan, nggak taat sama Tuhan, itu awal dari bencana demi bencana terjadi di depan kita. Kalau kita nggak taat akan Tuhan, kita berontak, bosomalani sakar PDW. Itu awal dari kehancuran kita di hari-hari yang akan datang.
sehingga Tuhan memberikan perintahnya untuk kita taat hidup di dalam kebenaran. Apa contohnya? Adam Hawa nggak nurut, kehancuran di depan. Manusia keturunannya semua mempunyai benih-benih dosa. Yunus nggak nurut, masuk mulutnya ikan besar. Ada banyak lagi kisah-kisah nggak nurut. Istri Lot nggak nurut, jangan oleh ke belakang, menoleh. Yang terjadi kita tahu seperti dari tiang barat. Ada banyak kisah-kisah yang diceritakan firman Tuhan ketika mereka tidak nurut, itu awal dari kehancuran. Makanya hari ini saya sampaikan dan mengingatkan setiap kita untuk kita ingat bagaimana Tuhan kita adalah Bapa yang baik, yang akan memberikan kebaikan demi kebaikan atas hidup kita. Kuncinya yang satu, nurut. Saya percaya sebagai bapak ibu yang punya anak-anak, nggak ninyo kalau anak itu nggak belakang. Tapi jika dari ini nggak gelap, jika dari itu nggak gelap, berontak terus nggak ninyo. Wis akarmu hancur ya, kan gitu. Kita punya bapak yang baik. Masalahnya, kenapa banyak orang Kristen nggak nurut? Saya garis bawahi banyak orang Kristen. Kalau orang sana saya nggak ngomong. Orang Kristen ini orang percaya, nggak nurut. Lu aja banyak. Teman saya pelayanan di lembaga pemasyarakatan. Yang saya ada banyak namanya Mati, Yosua di situ di sana. Ada banyak orang-orang yang mempermalukan nama Tuhan karena hidupnya tidak taat. Bendara gereja korupsi banyak, pembatuan selingkuh banyak. Ya kok pernah seperti itu? Hari kita belajar Bapak Ibu. Mengapa orang Kristen itu tidak nurut? Ketika sarungkan begitu dalam, kuncinya ini sarung, guys. Karena kita punya pikiran, kita punya akal, kita punya logika yang lebih dominan atas hidup kita. Ketika pikiran kita ini jalan, logika ini jalan lebih tinggi daripada perintah Tuhan, maka yang terjadi kita akan berontak sama Tuhan. Next. Jadi pikiran logika harus tunduk pada perintah Tuhan. Kita boleh punya akal, kita boleh punya pikiran, tapi kalau kita tempatkan lebih tinggi dari perintah Tuhan daripada firman Tuhan, kita akan berontak dan kita akan gak nurut. Saya tekankan pada para jemaat, ikut Tuhan Yesus, jangan pakai akal kita, jangan pakai logika kita, nggak nyantol. Bagaimana bisa air untuk mencuci kaki Tuhan ubah menjadi air anggur yang manis? Nggak nyantol, reaksi kimia pun nggak bisa. Bagaimana bisa Tuhan meludah dan ludahnya dicampur dengan tanah itu, dioleskan pada mata orang buta dan dia tercelik melihat? Nggak nyantol, nggak masuk akal. Kalau saya waktu itu ada di situ, saya yang pertama kali protes. Kenapa saya jadi dokter? Tambah infeksi Tuhan, waduh, bukan tambah melek, infeksi. Kata teman sejawat di sini dokter, kalau ada pasti setuju dengan saya. Jangan kan dokter, orang biasa tahu ya. Atau saudara mau saya obati dengan cara Tuhan Yesus? Waduh, bisa masuk orang ya, viral. Makanya Tuhan Yesus punya logika akal, taruh dulu. Biarkan firman Tuhan lebih tinggi otoritasnya dalam hidup kita. Ada kisah dalam perjanjian baru, perjanjian lama, dua kisah yang menjadi satu contoh buat kita. Bagaimana akal dan pikiran harus ditaruh di bawah otoritas firman Tuhan. Yang pertama, ketika dalam Lukas 5:4 Simon Petrus ya berkata seperti ini. Setelah selesai berbicara, Tuhan Yesus berbicara kepada Simon Petrus. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Sampai situ. Perkataan Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus pada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Saya tanya Bapak Ibu, angel atau gampang? Oh suwe, wong Jambi aja. Ya gampang banget lah. Kalau itu Tuhan Yesus nyuruh saya nggak bisa muter-muter. Namanya dia ini nelayan handal.
pekerjaannya. Bertolak ke tempat yang dalam ya gampang. Dia tukang perahu. Kalau saya nggak bisa. Nah, beda lagi kalau doa Isra. Terus kita suntikan itu, tak suntik. Remaja Isa 3 tahun jadi dokter, jadi bisa. Bukan karena meron ya enggak. Tapi setidaknya saya tahu. Kalau bapakku yang penjahit, ada orang menyuruh jahitan baju ini pasti bisa, gampang. Ini dia suruh kepada Petrus yang ahlinya perahu dan layar. Bertolak ke medan gampang. Dan tebarkanlah jalanmu gampang atau angel? Gampang banget. Ojo mikir suwe. Kan gitu. Ini nelayan. Bertolak tempat dalam, tebarkanlah jalanmu gampang. Saya pernah mencoba menempatkan jalan. Bulat saja. Apa oleh ikan, bulat duluan. Angel. Ada yang pernah menempatkan jalan dia. Perlu latihan ya. Tapi ini pinter. Kenapa? Profesinya dari Tuhan menyuruh sesuatu yang gampang. Makanya kita pegang dulu. Berita Tuhan itu gampang. Tetapi seandainya Petrus menggunakan akalnya, ini gampang kan? Nah, memang betul dia gunakan akalnya. Ayat selanjutnya, Simon menjawab, Guru, Rabi, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak nangkap apa-apa. Ya, pikirannya jalan bukan? Dia bisa melakukan itu gampang banget. Tetapi ketika ada perintah Tuhan, pikirannya jalan, akalnya, logikanya jalan. Setelah sudah sepanjang malam aku bekerja keras dan tidak nangkap apa-apa. Iwak gadol gak oleh guru. Wader gak oleh. Apalagi nilai sing rodok gede gak oleh. Sepanjang malam. Saya tanya, kalau kita sudah bekerja sepanjang hari ya, sepanjang malam, sepanjang hari bekerja, nggak dapat cuan 1 rupiah pun, emosian enggak? Wes kesel ya. Perjuangan gak oleh apa-apa. Anaknya Pak minta sampah. Dua apa minta sampah mau kan gitu. Ngomong dikit tadi kesetrum. Terus saya rasa punya emosi yang tinggi. Dia bekerja keras sepanjang malam gak dapat apa-apa. Pikirannya jalan. Kalau pikirannya dilanjutkan, dia akan ngomong, "Lah buat Tuhan aku baleni meneh." Kan gitu. Kalau pikirannya lebih tinggi tingkatannya, dia akan ngomong, "Percuma Tuhan. Engkau tukang kayu, aku nelayan, lebih pintar aku." Kan gitu. Tetapi ini satu contoh teladan. Petrus menempatkan akalnya di bawah otoritas firman Tuhan. Dia katakan apa? Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan nurut. Saya dari setiap kita belajar. Ketika Tuhan memberikan satu perintah atas kita, nurut toh. Akalmu jaga disik. Dan tadi kita sudah lihat, ketika seseorang nurut sama Tuhan itu awal dari mujizat terjadi. Awal dari kebaikan terjadi, bahkan awal dari kemuliaan terjadi. Sebaliknya kalau nggak nurut, awal dari kehancuran terjadi. Pilihan ada tangan kita. Jadilah pribadi yang taat pada Tuhan. Dan perintahnya bukan sulit tetapi gampang banget. Berikutnya dalam perjanjian lama, mirip tapi beda. Di Keluaran 14, 15, 16. Dan engkau Musa, ini para Musa ya. Tuhan berkata pada Musa, memberitakan pada Musa, angkatlah tongkatmu. Saya tanya sekali lagi, gampang atau angel? Gampang banget, kata banget. Oh enggak stroke, ya jauh enggak stroke. Tinggal ulurkan tanganmu ke atas laut, gampang banget. Kan gitu. Ya angkat tongkatnya, diulurkan. Angkat tangannya, angkat tongkatnya, ulurkan tanganmu ke atas laut, gampang banget. Tetapi saya percaya Musa sebagai manusia biasa, dia punya akal. Seandainya akalnya jalan, lah lapo aku Tuhan, bosok malang itu kayak guyon aja Tuhan ini. Di depan ada laut, suruh ngangkat tangan, ulurkan tangan ke atas laut, tongkatnya diulurkan. Buat apa? Kan gitu. Ada yang ingin mempertanyakan perintah Tuhan? Kita mau belajar, coba mempertanyakan perintah Tuhan. Nurut. Seperti anak-anak itu. Anak-anak itu dari situ, anak-anak kan nurut. Disuruh, ya, disuruh ya.
Nah, saya dulu waktu kecil-kecil nurut ya, ketika saya mau perbaiki apa gitu, ambilkan kunci Inggris, dia lari ya kunci Inggris. Obeng apa? Obengnya bukannya itu yang bimbing itu, oh iya lari dicari yang apa itu. Tapi setelah besar bapak itu, saya tahu ambilkan kunci Inggris, diopoka, obeng, masa iso lah, kayak petakonnya, akhirnya nggak sampai aku ngambil dewi. Kenapa? Pikiran itu jalan setelah kita merasa dirinya pintar. Ikut Tuhan jangan merasa pintar. Dikatakan angkatlah tongkatmu dan urutkanlah tanganmu ke atas laut. Musa punya pikiran buat apa? Tetapi dia taruh pikiran di bawah otoritas benar Tuhan. Dia nurut. Itu sudah podcast. Baca selanjutnya. Belah airnya. Loh itu angel Pak. Tadi justru angkat tongkat gampang, ulurkan tanganmu gampang. Sekarang belah airnya gampang atau angel? Hah? Gampang atau angel? Ada yang ngomong angel. Kalau bagi saya ya nggak bisa. Betul. Kalau angel itu bisa, tapi angel. Misalkan bapak ibu nyuruh saya, jupun pohon kelapa itu ya, buah kelapa tegan itu cukup aku, menengok. Bagi saya itu angel, tapi iso aku, apalagi dikejar anjing, naik ke atas iso. Tapi angel dan tidak bisa itu beda. Dan dikatakan belalah airnya, itu sesuatu yang mustahil, yang sulit, bukan sekedar sulit, tidak bisa dilakukan. Dan saya ingin katakan pada setiap kita, bagian yang tidak bisa kita lakukan, bagiannya Tuhan. Asalkan pada tahap tertentu kita jalan berkat Tuhan, nurut saja. Ketika kita nurut, maka kita menjumpai perintah itu tidak bisa kita lakukan lagi. Kita percaya Roh Kudus yang akan bekerja dalam setiap apa yang kita kerjakan. Dan itu awal dari mujizat terjadi. Laut bisa menjadi kering, mereka berjalan di tanah yang kering. Saya tutup kesaksian ini, firman satu kesaksian yang saya alami. Karena saya percaya apa yang saya sampaikan sebenarnya sharing saya pribadi. Ketika saya awalnya menggunakan akal pikiran saya untuk menolak perintah Tuhan. Kalau dulu, kalau sekarang jarang-jarang ya. Kalau ada orang telepon, Pak, saya minta doakan Pak, saya punya masalah. Yes, oke. Kenapa? Karena saya seorang hamba Tuhan. Berdoa jam berapa? Karena jam 12:30 malam. Anak saya sakit, minta tolong doakan. Saya doakan. Ayo kita doa sama-sama. Kemudian ada telepon lagi, Pak saya sakit, Pak obatnya apa ini Pak? Cari obat itu sudah. Kemudian saya bisa jawab karena saya seorang dokter. Ya sesuai lah profesinya. Tapi enggak habis pikir, ketika seorang telepon saya, WA, pinjam uangnya Pak. Ya ini. Saya tahu profesi saya bukan pinjamkan uang. Saya bukan bank, bukan koperasi. Saya ngomong ini bukan 1-2 orang yang pinjam. Ada banyak yang pinjam. Kalau ada pujian, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Saya tidak sendiri. Kiri kananku banyak ngutang, sekelilingku banyak utang. Saya sampai bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan Engkau izinkan mereka utang? Dipikir aku bank berjalan apa? ATM berjalan apa? Enak yang pinjam, nggak ada bunga, kan gitu. Tetapi apa yang Tuhan katakan, kalau saudaramu pinjam, ya pinjamkan. Saya dulu tidak punya hikmah, ya sudah saya pinjamkan. 1, 2, ada saudara kandung, ada saudara sepupu, ada teman pelayanan, ada pendeta, ada gembala, utang duit. Mohon maaf kalau sekarang ada yang utang duit kepada seseorang lain, saya nggak nyinggung siapapun juga. Saya ingin menyampaikan apa yang saya alami. Dan biasanya, mohon maaf ya, biasanya orang kalau pinjam itu mesti manis gitu ya. Lidahnya manis. Pinjam Pak, nanti bulan depan kalau arisan dapat Pak, pasti dapat ya. Om itu tinggal terakhir Pak, tak buaya. Ya, bagi manusia berharap.
manusia ya. Itu salah, mengecewakan. Kita mengatakan terbuka harapan manusia. Tapi apa nggak berharap dia yang utang, dia berjanji. Kita harap tanggal 10 dia akan bayar utangnya setelah dapat arisan. Tak tunggu tanggal 10 WA enggak, telepon enggak, 11, 12, 13 bulan depan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, yes. Orang bilang isu kedele sore tempe, tidak tak berulang ngomong ini. Oh, enggak ngomong utang uang ini manis-manis kok. Ini bukan perempuan, ini laki-laki ini. Laki bisa lebih manis ya. Tapi setelah waktunya bayar, urak-urak lali. Apalagi ada hamba Tuhan, teman sekerja, utangnya lumayan. Kalau untuk ngeraktir ini bisa lebih ya, kalau bisa direnang ya. Ketemu saya, sudah lama, saya pikir ingat utangnya. Shalom Pak, shalom. Saya pikir dia, bahwa ini mau utang. Boleh nggak ini? Dan saya bukan pribadi orang yang suka nagih. Kenapa? Kalau orang nagih, pertama, sing isi adalah aku dewe ya. Nagih. Kedua, itu tukaran. Di gereja itu kalau ada sel grup, kalau saling utang, satunya ditagih nggak bayar, bisa tukaran. Wah, soalnya nggak duit duit dijalui, ditagih, wah akhirnya kerja, burak ya. Yang terjadi seperti itu. Ada ratusan juta yang sudah dipinjam mereka. Waktunya pada siapa? Ya pada Tuhan lah, pada Tuhan. Saya berdoa pada Tuhan. Saya berlari di bawah kaki Tuhan, berlutut. Saya katakan apa? Ini jangan WL seperti saya, sekijat ya, satu balaku. Bapa, lembutkanlah hatinya untuk dapat mengingat hutangnya. Bapa, lembutkanlah hatinya untuk dapat membayar hutangnya. Ya, saya coba, salah percaya, salah saya. Namanya orang rohani itu modelnya gitu-gitu ya. Sudah benar berlari di bawah kaki Tuhan, padulan Tuhan. Saya ngomong, Tuhan, Roh Kudus sanggup mengingatkan dia untuk dia ingat hutangnya. Supaya dia diingatkan hatinya, ingat hutangnya. Bayar, tapi itu perlu duit Tuhan. Kok pikir orang itu aja kan? Nah, saya kuliah di Surabaya perlu sekian juta. Loh, bayar pakai godong ya gak bisa Tuhan kan gitu. Saya perlu Tuhan, perlu. Saya berdoa. Yang terjadi Tuhan jawab. Tapi nggak seperti apa yang saya harapkan. Oh, kalau Tuhan berjawab, itu Tuhan langsung telepon, Pak, besok saya bayar, Pak, sekarang bayar suara saya. Yang Tuhan jawab apa? Ketika dalam satu doa malam Tuhan katakan, Gusti ampuni dan lupakan. Wow, kok gampang banget Tuhan. Inilah 10.000, 20.000, 1 juta, 2 juta, 1 juta, gak apa-apa. Wis rela wis Tuhan. Tetapi ini ratusan juta. Tetap Tuhan berkata, ampuni dan lupakan. Saya tanya, gampang atau angel? Nah, angel lah. Tapi sudah kita punya komitmen loh. Perintah Tuhan itu gampang. Yang gak kayak angel loh. Mikir kan, anakku ke sekolah Allah kan, itu kan mikir. Pawon ini kok tak kebul asape, istilah dulu sekarang gak ada pawonnya, gak ada asape. Kok aku naik kemana-mana beli bensin, nggak iso mana uangnya. Pikiran ini jalan terus. Selama pikiran ini jalan, kita gak akan nurut sama Tuhan. Setelah percaya ini sudah ada buktinya. Dan itu apa yang saya alami. Selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun saya punya dendam di hati mereka. Firman Tuhan tetap gencar, ampun dan lupakan. Di mimbar saya katakan bersukacita dalam Tuhan. Saya katakan bersukacita dewi. Kaiso aku untuk dibereskan. Dan ketika kita nggak nurut sama Tuhan,
awal dari kehancuran. Bukan awal dari kemuliaan, awal dari kehancuran. Yang saya alami, tidak ada damai sejahtera, ada dendam. Ketemu orang-orang yang pernah berutang, mau kok perlu wali wong itu ya, perlu lari. Sekarang saya ketawa karena saya akan ceritakan selanjutnya. Lari. Kena amnesia kabeh orang-orang ini. Ketika mereka buta kok lambe ini manis banget. Ketika pada suatu saat dalam satu peristiwa doa, ada pujian yang lama yang buat saya tersentuh dan saya dijamah Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saya nangis di situ. Tuhan tegur saya begitu keras. Engkau sudah setahun lebih tidak ngampuni. Ketika aku berkata ampuni dan lupakan, itu sesuatu yang mudah sebenarnya. Enggak perlu bodoh apa-apa, tinggal kita ngomong sama Tuhan dan doa. Tuhan saya ampuni dia dan saya lupakan, gampang. Kalau kita seperti jadi anak seperti anak kecil yang tidak memikirkan apa-apa. Tapi kita mikir, Tuhan, kayak orang itu, Tuhan aku enggak duit ya apa, pikirannya jalan terus kita enggak akan nurut. Hari itu saya letakkan pikiran itu, saya taruh dan saya katakan, saya ampuni dia dan saya lupakan. Loh, kemerdekaan terjadi. Sebelumnya saya ngomong sama Tuhan, saya masih nawar, Tuhan harusnya engkau perintahkan ampuni dan tagih Tuhan. Tapi Tuhan berkata ampuni dan lupakan. Ya itu saya lega oleh pindah dan lurus. Saya pemain musik biar kembali ke depan. Dan saya getun menyesal. Kenapa gak dari dulu saya nurut sama Tuhan? Kenapa? Awal ketika kita taat, mujizat, berkat terjadi. Ketika satu saat saya duduk di belakang meja, ada pujian yang tadi waktu persembahan kami nyanyikan, berkat Tuhan, itulah itu satu-satu berkatmu dan gitu. Sudah tahu itu terjadi. Saya kaget. Apa saya pikiran dulu nggak terjadi. Bahkan Tuhan membalikan lebih dari yang kita ambil. 100 juta lebih dari itu. Saya kaget dari mana? Makanya saya getun banget. Kenapa gak dari dulu saya mengikuti perintah Tuhan? Hari ini ada banyak perintah Tuhan dan firman Tuhan, lakukan itu. Kalau saya mikir, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang bagi anak muda yang belum nikah. Wes lakukan itu. Ojo mikir Tuhan, kepalaku sudah umurku sudah kepala 3. Gak payu Tuhan. Enggak. Ini mumpung ada teman baik, perhatian, secara materi cukup, pekerjaan tetap, tapi enggak percaya bahwa Yesus gak pokok. Ojo. Anak muda yang belum nikah, ojo awal dari kehancuran. Dulu tuh, gak usah mikir apa-apa. Kalau Tuhan tahu yang terbaik, Dia memberikan tepat pada waktunya. Pasangan yang luar biasa yang mengasihi Tuhan. Tidak bisnis, kalau ada bapak ibu yang sebagai pengusaha, ojo ngoroi, jangan berdusta. Tuhan katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Ojo dalam bisnis, kalau enggak bohong kecil-kecilan, cuan ukuran akeh. Ojo ya, nggak ada ceritanya bohong kecil-kecilan. Takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan karena Dia akan memberikan mujizatnya bagi kita. Yang penting nurut sama Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang murah dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa,
bagian yang tidak bisa kami hilangkan, yang mustahil untuk kami hilangkan adalah sakit hati. Ternyata itu bagiannya Tuhan untuk membalut luka itu, dan kami boleh mengampuni mereka. Bapak, kami bersyukur untuk saat ini Kau mengatakan kami kembalikan firman-Mu, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang taat akan Engkau, hamba-Mu yang betul-betul mematuhi setiap perintah-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu perintah-Mu itu mudah untuk kami lakukan, asalkan kami menempatkan perintah Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kami, bukan akal dan pikiran kami. Ampuni kami kalau selama ini kami menggunakan akal kami untuk kami memberontakkan Tuhan. Tetapi hari ini Kau ingatkan kami kembali untuk setia dan taat akan Engkau. Terima kasih Bapa. Dan kami tahu ketika kami taat akan firman-Mu, itu awal dari kemuliaan demi kemuliaan terjadi, mujizat terjadi dalam hidup kami, dan kebaikan demi kebaikan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus memampukan kami dengan menjadi hamba yang setia dan taat akan firman-Mu. Berkati jemaat tempat ini ya Tuhan, dan segala apa yang mereka alami saat ini. Cara khusus kami berdoa tambah kembali kami akan kasihi dan memberkati, memakai beliau dengan kasih dan karunia yang ajaib dari Tuhan. Worship leader, singers, para pemain musik, multimedia, soundman, tamburin, kolektor, dan semua material klien tempat ini, Tuhan pakai mereka dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan mereka setia bertanggung jawab atas pelayanan ini. Dan kami tahu Kau tidak tinggalkan mereka. Apapun jadi masalah mereka, Tuhan campur tangan, dan menjadi pribadi yang taat akan Engkau. Dan sejumlah Tuhan yang ada, kami percaya Tuhan, tidak secara kebetulan kami berada tempat ini. Biarkan kita bertumbuh dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami tetap berada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Segala hormat, segala pujian kuasa bagi Engkau, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, pengharapan kami kekal. Dan bersyukur dan berdoa, haleluya, haleluya, kita katakan amin. Dan berkati kita. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama belajar taat sama firman Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Dr. Puspito yang sudah memberikan firman. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, Bapak Jemaat yang dikasih Tuhan. Berikut adalah pengumuman Gereja Gede Sana pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2026 dengan tema melayani dalam kesatuan. Pengumuman yang pertama untuk ibadah remaja akan diadakan pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2026 pada pukul setengah 9 pagi hingga selesai, yang bertempat di Gereja Gede Sana lantai 1. Pengumuman kedua untuk persekutuan doa akan diadakan pada Jumat tanggal 27 Maret 2026 pada pukul 6 sore, yang bertempat di Gereja Gede Sana lantai 2. Pengumuman ketiga untuk ibadah raya hari Minggu akan diadakan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2026 pada pukul 7 pagi, yang bertempat di Gereja Gede Sana lantai 2. Pengumuman keempat untuk ibadah sekolah minggu Osanakis akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2026 yang bertempat di Gereja Gede Sana lantai 1. Pengumuman selanjutnya untuk ibadah remaja dan pemuda SPG akan diadakan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2026 pada pukul setengah 9 pagi hingga selesai, yang bertempat di Gereja Gede Sana lantai 1. Selanjutnya untuk ibadah perayaan Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 April 2026 pada pukul 5 sore hingga selesai, yang bertempat di Gereja Gede Sana lantai 2. Dan kami mau mendonasi untuk aktivitas kerja bagi Bapak Ibu Jemaat yang tergolong untuk rumah Tuhan dapat dicalonkan ibu ini bisa melalui tunai atau transfer, dan harap dapat menginformasikan melalui Japri kepada ibu ini. Dan bagi amplop bersama Paskah yang telah terisi dapat diserahkan kepada saudari Kisi Elizabeth atau Ibu Dini selaku bendahara Paskah 2026. Dan kami buka pendaftaran bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis dengan pelaksanaan pada bulan Juni 2026 dan bisa daftar atau hubungi Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Puspito untuk firman yang dibagikan pada pagi hari ini. Biar Tuhan memakai semakin luar biasa dimanapun berada. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama pujikan lagu bagi Dia dengan bahasa Inggris Bapak Puspito. Bersyukur karena hari ini kami boleh beribadah tempat ini karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Biarkan Kau pertambahkan iman percaya kami dalam Tuhan, jadi jemaat yang setia, yang militan untuk semakin mencintai Engkau. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk kita siap terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Kami menarik Engkau dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia. Dan karena wajah ini kepada memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa surgawi,
cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dia akan kembali kita ke tempatnya. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah keluargamu, dan apapun yang kau kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kita boleh berkata amin. Haleluya. Dan berkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.